Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Kiranya saudara sekalian dalam keadaan sehat, segar bugar, dan dalam berkat Tuhan. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah mempersembahkan tubuh. Apakah saudara yakin bahwa semua orang Kristen itu sudah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jika kita merasakan kopi itu adalah pahit, dan seringkali orang menganggap bahwa hidup adalah penuh dengan rasa pahit. Tapi apakah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas ataupun perak, tetapi penebusan kita itu adalah dengan kuasa darah Kristus Yesus. Dia mati di atas kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga ketika orang percaya di dalam Yesus Kristus, mereka dimeteraikan untuk menjadi milik. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini mengajarkan kepada kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita. Mengapa? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita seperti itu. Mempersembahkan tubuh bukan berarti kita harus mencurahkan darah, kemudian kita harus seperti binatang yang dipersembahkan, dipotong, lalu darahnya dipercikkan ke bait Allah. Tidak. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini. Saudara, kenapa kita kok harus mempersembahkan hidup kita? Karena Kristus telah mati di atas kayu salib dan dia menjadi korban persembahan yang sempurna di hadapan Allah. Sehingga kita tidak lagi harus mati oleh karena dosa-dosa dan mati menjadi persembahan di hadapan Allah. Semuanya telah digantikan Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib. Sehingga firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi persembahan yang hidup. Artinya, saudara, ketika hidup di dalam Yesus Kristus, tubuhmu ini bukan milikmu sendiri, tetapi tubuh ini adalah milik kepunyaan Allah di dalam Yesus Kristus, karena telah ditebus dengan kuasa darah Tuhan. Sehingga, di sini tuntutannya ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita hendaknya memberikan persembahan yang hidup, yaitu tubuh kita di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus hidup kudus. Di sini dijelaskan kepada kita di dalam ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara,
Kenapa kita harus hidup kudus? Sederhana, karena memang kita itu telah ditebus oleh kuasa darah Tuhan yang kudus. Sehingga kita dijadikan kudus di hadapan Allah oleh Yesus Kristus, oleh darahnya. Sehingga ketika kita sudah ditebus menjadi orang yang kudus, hidup kita selanjutnya harus mempertahankan kudusan itu. Hidup kudus di hadapan Kristus bagi persembahan yang hidup untuk Bapa di surga. Namun apakah kita sudah melakukan hidup kudus di hadapan Tuhan? Hidup kita, tubuh kita tidak harus kita perjualbelikan untuk kepuasan daging. Kemudian kita melakukan kehendak yang kita mau supaya daging kita ini puas. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi dia tidak hidup di dalam kekudusan. Dia masih memuaskan hawa nafsu. Dia masih melakukan apa yang dia kehendaki bagi dirinya sendiri. Bahkan melanggar firman Tuhan. Bahkan tidak sejalan dengan kehendak. Saudaraku, orang yang seperti ini tidak menghargai korban Kristus di atas kayu salib. Karena dia tidak menghargai, maka dia hidupnya tidak kudus. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan bagian dalam kerajaan maut. Allah menuntut kepada kita supaya hidup kita, tubuh kita, pikiran, jiwa, roh kita ini menjadi kudus. Karena apa? Pembaharuan di dalam kuasa darah Tuhan. Ayo saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berjuang bersama dengan kuasa Tuhan, berjuang dengan Roh Kudus untuk hidup memenuhi kekudusan yang Allah tentukan di dalam hidup kita. Ini adalah ibadah yang sejati. Hidup kudus itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu bukan karena saudara memberikan uang, karena saudara menyumbang banyak barang-barang untuk gereja, saudara melayani sana sini, tidak. Tetapi hidupmu yang kudus, yang dibasuh dengan kuasa darah Tuhan, itulah yang menjadi persembahan ibadah yang sejati. Kemudian di dalam ayat 2 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita sudah dikuduskan di dalam kuasa darah Tuhan, kita ini dipisahkan, dipindahkan menjadi milik Allah, dan tidak boleh tercemar dengan dunia ini. Sehingga firman Tuhan dikatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita kembali hidup dengan pola, dengan cara dunia. Apa yang orang dunia lakukan, kita lakukan. Ketika orang dunia melakukan kejahatan, kita ikut dalam kejahatan. Ketika orang dunia korupsi, kita ikut korupsi. Ketika orang dunia menyiksa orang, kita ikut, dan lain sebagainya. Cara ini ditentang oleh Allah. Karena apa? Menunjukkan bahwa kita tidak menjadi persembahan yang kudus bagi. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Bukan karena KTP-nya Kristen, bukan karena lahir di gereja, bukan karena melayani ini dan itu, tetapi tidak ada pembaharuan. Dan hidupnya tetap sama dengan dunia. Tapi Tuhan mau kita hidup yang kudus sesuai dengan cara Yesus Kristus. Dijelaskan kepada kita, oleh sebab itu kita harus melakukan pembaharuan budi, saudara. Nah, bagaimana caranya kita melakukan pembaharuan? Caranya adalah kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Kita belajar firman Tuhan, kita mempraktekkan firman Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan ingini, dan kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pembaharuan budi kita itu terus diganti. Saudara ingat ketika air kotor, kemudian dijog air yang bersih terus, dijog terus, lama-lama menjadi bersih. Seperti kopi ini, ada ampasnya. Ketika kita tuangin air bersih,
maka kelama-kelamaan dia pun akan menjadi bersih. Orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dalam pembaharuan budinya, memang tidak seketika dia menjadi baik, menjadi kudus, tapi ada pembaharuan sedikit demi sedikit demi sedikit, sehingga dia menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tandanya kalau orang itu dewasa di dalam Yesus Kristus, kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu dia bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik dan mana yang tidak baik. Mana kehendak dunia, mana kehendak diri sendiri. Itu dia akan tahu. Karena apa? Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, yang menguasai hati kita, sehingga Roh Kudus ini memberikan dorongan untuk melakukan pekerjaan Allah, melakukan kehendak Allah, sehingga ada damai sejahtera. Tapi ketika kita hidup dengan cara dunia, maka bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Sangat bertentangan. Demikian juga ketika kita melakukan kehendak kita sendiri, pasti ada pertentangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan budi perlu sekali kita miliki supaya apa? Kita tahu mana kehendak Allah, mana kehendak diri sendiri, dan mana kehendak dunia. Jangan hilang kesempatan. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh, menjadi orang Kristen yang tidak dewasa, menjadi orang Kristen yang semau gue, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu menjadi persembahan yang hidup kepada Bapa di surga. Dan engkau memiliki pembaharuan budi, sehingga engkau bisa mengerti mana kehendak Bapa di surga, mana kehendak diri sendiri, dan mana kehendak dunia. Kita bebas menentukan mau melakukan kehendak Bapa, mau melakukan kehendak diri sendiri, atau melakukan kehendak dunia. Tapi ingat, segala sesuatu ada konsekuensinya. Segala sesuatu ada hasilnya. Ketika kita hidup dalam pembaharuan budi dan percaya kepada Allah yang penuh dengan hikmat, maka hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan merasa tenang, damai, sejahtera karena Roh Kudus yang ada. Tetapi jika kita melakukan kehendak diri kita sendiri dan berjalan sesuai dengan dunia, maka kebinasaan yang akan kita peroleh. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.